Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 22. Cerita dimulai setelah mendapatkan perintah dari sang master. Seorang dukun yang dipanggil sebagai refleksi langsung pergi menjelajah kegelapan hutan untuk menemukan keberadaan Suho. Akan tetapi, ia pun langsung menghentikan langkah kakinya setelah ia menemukan sebuah topi yang berlumuran dengan darah telah tergeletak di atas tanah. Benar saja, tidak jauh dari topi itu, ia telah menemukan seorang manusia yang tidak bisa untuk dikenali karena yang tersisa hanyalah potongan daging dan juga darah kering yang berada di atas tanah itu. Di saat itulah refleksi menyadari bahwa potongan tubuh itu adalah mayat Suho. Kemudian ia pun mengambil sebuah jimat lalu membakar jimat itu dengan menggunakan kekuatan sihirnya untuk mencari tahu apa yang telah terjadi kepada Suho. Ia pun bergumam, Suho adalah salah satu dari 3 dukun yang terbaik pada pavilion roh jahat. Tetapi aku tidak mengerti mengapa orang yang sehebat dia mendapatkan kematian yang menyedihkan seperti ini. Dan ini adalah sesuatu yang terasa sangat janggal karena kematiannya sangatlah mengerikan. Terlihat dukun itu langsung membuat sebuah segel dengan menggunakan kedua tangannya, yang mana segel itu telah dikenal sebagai mantra penggabungan. Lalu ia pun membacakan sebuah mantra untuk membuka ingatan seorang mayat yang telah ia targetkan sebelumnya. Dan mantra itu telah berbunyi, atas kuasa yang diberikan oleh Kaisar Utara, maka segala sesuatu yang telah terjadi di tempat ini akan terungkap sekarang juga. Seketika itu juga hembusan angin kematian telah berkumpul menuju kepada serpihan tubuh Suho yang masih tergeletak di atas tanah. Merasakan kalau kehadiran angin kematian yang membawa ingatan itu telah berputar di sekitarnya, ia pun kembali membacakan mantra itu untuk yang kedua kalinya. Dan di saat yang bersamaan, bola matanya telah bergetar dengan begitu hebat karena asal mula dari ingatan Suho telah nampak di matanya. Benar saja, satu persatu potongan ingatan itu telah berjalan di matanya yang dimulai dari kemarahan Nyonya Shock yang ingin membunuh Tuan Muda ketiga dengan menggunakan sebuah sihir yang dilancarkan oleh Suho. Refleksi bahkan melihat ketika serangan balik yang telah mengenai tubuh Suho sehingga membuatnya langsung tersungkur ke belakang. Ia juga telah melihat pertarungan Suho melawan para iblis yang berada pada kediaman Tuan Muda ketiga. Memang benar adanya mereka mengetahui bahwa permintaan Nyonya Shock adalah untuk menyingkirkan Tuan Muda ketiga. Namun yang ia lihat, meskipun Tuan Muda ketiga telah berlumuran dengan darah, akan tetapi hal itu tidak membuatnya merasa ketakutan ketika berhadapan dengan Suho. Bahkan ia mampu memberikan serangan balik kepada Suho dengan menangkap seekor makhluk mitologi yang sangat mustahil untuk dilakukan. Kata-kata terakhir yang sempat diucapkan oleh Suho adalah, meskipun saat itu ia telah mundur, akan tetapi ia akan kembali dan membunuh Tuan Muda ketiga dengan cara yang paling menyakitkan. Namun tiba-tiba saja refleksi merasakan sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi kepadanya, bahkan telah membuatnya merasa ketakutan. Sepasang tangan itu tidak lain adalah tangan Azur yang telah memenuhi ingatannya karena di saat itu ingatan Suho telah menyatu kepadanya. Itu adalah sebuah ingatan yang membuatnya merasa ketakutan, bahkan melebihi sebuah ketakutan ketika ia menghadapi dengan kematian. Di saat itu ia merasakan bahwa seorang iblis yang sama sekali tidak bisa ia tangani telah bersiap untuk membunuhnya dengan cara yang paling mengerikan. Ia pun mencoba memberanikan diri untuk memalingkan pandangannya ke arah belakang karena ia merasakan bahwa iblis itu telah berdiri di belakangnya yang tidak lain adalah iblis biru. Akan tetapi ia langsung terdiam saat mengetahui bahwa tidak ada satu orang pun yang berada di belakangnya, melainkan hanyalah sebuah topi yang tergeletak di atas tanah. Kemudian ia bergumam, putra ketiga Mok Yongwon dialah yang menjadi pusat dari kejadian ini dan juga kematian Suho. Dia bahkan telah menangkap Chimemoryo hanya dengan menggunakan tangan kosong, yang mana hal itu sangat mustahil untuk dilakukan terkecuali memiliki kemampuan yang khusus.
Menyentuh Cimemoryo yang merupakan seekor makhluk mitologi tanpa memenuhi syarat adalah sesuatu yang sangat mustahil untuk dilakukan. Aku hanya bisa memahami apa yang sedang terjadi setelah aku bertemu langsung dengan seorang bocah yang bernama Mok Yongwon itu. Dengan kata lain, kalau dia telah memberikanku sebuah isyarat kalau aku harus mengikutinya. Ketika hari sudah semakin terang, cerita pun berpindah pada kediaman tuan muda ketiga. Di saat itu, Azur begitu heran ketika ia melihat Jeong yang berlatih untuk mempelajari seni bela diri yang tertulis di dalam catatan rahasia. Di hari itu, Jeong telah berlatih selama 3 jam untuk membiasakan langkah-langkah yang bisa dikatakan sebagai teknik dasar dari seni bela diri rahasia itu. Dan ini adalah hari keempat sejak pertama kali Jeong berlatih seni bela diri dengan cara yang begitu benar. Namun tanpa terduga, sekilas postur tubuhnya menjadi sangat akurat yang seakan-akan kalau Jeong telah berlatih selama bertahun-tahun. Kemudian Azur bergumam, biasanya ketika seseorang ingin mempelajari seni bela diri, maka mereka harus memulainya dari dasar, yang mana hal itu adalah serangkaian gerakan yang saling terhubung untuk membentuk teknik dasar. Sebuah alasan mengapa kau harus melakukan gerakan yang sama secara berulang-ulang kali adalah untuk membuat tubuhmu menjadi terbiasa. Karena dalam seni bela diri, pertarungan hidup dan mati sangat sering akan terjadi. Jadi ketika kau berada pada situasi yang seperti itu, maka pertarungan akan ditentukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Karena kau tidak dapat memperhitungkan pada saat itu, maka arah pertarungan akan sangat berbeda. Namun hal itu akan tergantung seberapa kenalnya kau dengan tubuhmu sendiri. Oleh karena itu, kau harus mengulang gerakan itu sehingga kau benar-benar menguasai gerakan itu dengan baik. Akan tetapi, beda halnya dengan bajingan ini, dia bahkan tidak melakukan sedikit pun kesalahan pada setiap kuda-kudanya. Namun di dalam beberapa gerakan, otot-ototnya yang diperlukan sama sekali belum berkembang. Jadi yang perlu ia lakukan sekarang adalah untuk menumbuhkan otot-ototnya dan juga melanjutkan latihannya. Sejujurnya, dari yang aku lihat, dia sama sekali tidak perlu untuk mempelajari teknik itu, karena bisa dibilang kalau dia adalah seorang jenius bela diri yang sesungguhnya. Awalnya aku mengira kalau bajingan ini akan merengek kepadaku agar aku mengajarinya. Namun meskipun dia merengek bahkan nangis darah, aku tidak akan melakukannya. Tetapi kalau dia benar-benar memohon dengan tulus kepadaku, maka aku tidak punya pilihan lain selain mengajarinya dan menjadikannya sebagai muridku. Namun tiba-tiba saja Azur berteriak dengan sangat keras, bahkan ia juga langsung mengacak-ngacak kepalanya sembari mengatakan, "Dasar brengsek, apa yang baru saja dipikirkan oleh kepalaku?" Kemudian Jeong mengalihkan pandangannya kepada Goh-chan yang baru saja sampai ke tempat itu. Goh-chan bertanya-tanya mengapa Jeong telah mencarinya. Di saat itu, Goh-chan begitu heran ketika Jeong yang mengatakan kalau dia ingin meminta sebuah bantuan kepadanya. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang berada pada wilayah Zhongyang, dan itu adalah sebuah tempat yang paling sering dikunjungi oleh kebanyakan orang. Kota itu telah dipenuhi oleh para wisatawan yang sedang menikmati keindahan kota, mulai dari makanannya, pemandian air panasnya, pernak-perniknya, bahkan sampai pada penginapan yang dipenuhi oleh para wanita cantik. Namun bukan itu yang Goh-chan tuju, akan tetapi ia telah diperintahkan oleh Jeong untuk menemui seseorang yang berada pada pavilion anggrek biru. Terlihat Jeong begitu bingung dengan selembar surat yang ada di tangannya. Ia bahkan sama sekali tidak tahu isi dari surat itu. Yang ia lihat hanyalah sebuah sandi yang bertuliskan dengan tinta merah yang bahkan tidak bisa ia pahami. Di saat itu, Goh-chan teringat saat Jeong yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang ia cari, dan ia meminta kepada Goh-chan untuk pergi menuju sebuah organisasi intelijen lalu menyerahkan kertas itu kepada mereka. Goh-chan berkata, hanya tempat ini sebuah organisasi yang menjual informasi pada wilayah ini. Namun sepertinya aku tidak akan bisa mendapatkan apapun karena yang aku tahu mereka tidaklah hebat. Namun untuk apa aku begitu peduli dengan hal ini? Lagi pula bajingan itu hanyalah tuan muda ketiga yang palsu. Tetapi apakah aku telah berubah menjadi seekor anjing yang setia kepadanya sampai-sampai aku mau jauh-jauh datang ke tempat ini hanya untuk melakukan perintahnya? Meskipun begitu, aku tidak keberatan karena mungkin inilah jalan hidupku dan aku sama sekali tidak memiliki sebuah tujuan di dalam hidupku ini.
Waktu aku kecil, aku telah dijual oleh orang tuaku dan dibesarkan sebagai assassin. Namun, aku sama sekali tidak memiliki bakat dalam melakukan itu, sehingga aku dibuang oleh para assassin. Dan di saat yang bersamaan, penjaga kamp telah memilih untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai assassin. Aku pun mengikutinya, meskipun dia bukanlah orang yang baik karena dia hanya menganggapku sebagai lalat. Mungkin tuan muda ketiga palsu itu akan menganggapku dengan cara yang sama, tetapi aku tidak keberatan karena pada dasarnya aku tidak memiliki sebuah kelebihan. Dan saat ini aku hanya hidup dengan cara mengikuti arus kemana aku akan pergi dan di mana aku akan berlabuh karena semuanya tidak akan pernah bisa berubah. Dan di saat aku tidak berguna lagi, maka sudah pasti kalau aku akan dibuang. Namun setidaknya di hari ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya karena semua pekerjaanku telah diselesaikan oleh para penjaga manor luar. Jadi setidaknya aku bisa sedikit bersantai. Yang perlu aku khawatirkan adalah hal gila apa yang akan dilakukan oleh bajingan itu di masa depan nanti. Karena setiap kali aku bersamanya, dia selalu saja melakukan berbagai macam kegilaan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bahkan bajingan itu telah mengancamku dengan racun. Tiba-tiba saja Goh-chan tersentak setelah pintu ruangan itu telah dibuka dengan paksa. Dan di sana terlihat seorang pak tua gendut dan juga gadis muda yang berada di sampingnya. Dari raut wajahnya sangat jelas terlihat kalau orang itu dalam keadaan yang sangat teler dan dia adalah seorang ketua dari pavilion anggrek biru yang bernama Guak Rauju. Sambil tertawa, Rauju meminta maaf kepada Goh-chan karena dia telah lama membuatnya menunggu di tempat itu. Mendengar itu, Goh-chan hanya menghela nafas panjangnya lalu ia berkata, "Aku datang ke sini hanya untuk menyerahkan kertas ini. Jadi ambillah tugas ini dan kerjakan sekarang juga." Terlihat Goh-chan begitu heran ketika Rauju yang tidak langsung menerima tugas itu. Bahkan yang ia lakukan hanyalah tertawa terbahak-bahak. Lalu Rauju berkata, "Apakah kau tahu kalau aku telah memiliki anak baru di tempat ini? Jadi apakah menurutmu wanita ini tidak terlihat cantik sampai-sampai kau tidak mau memperhatikannya?" Namun Goh-chan sama sekali tidak menghiraukan perkataannya. Ia berkata, "Ini adalah sebuah tugas yang berasal dari orang penting. Jadi suruh wanita ini untuk pergi sekarang juga." Saat mendengar Rauju yang mengatakan kalau wanita itu tidak akan menjadi masalah, Goh-chan pun menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam sembari mengatakan kalau wanita itu harus keluar. Mau tidak mau, Rauju meminta kepada wanita itu untuk keluar dari ruangannya. Namun karena Rauju adalah seorang pak tua yang sangat nakal, ia pun langsung memukul pantat wanita itu. Kemudian ia berkata, "Wahai gadis cantikku, tunggulah di luar sana dan kita akan bersenang-senang setelah aku menyelesaikan urusan ini." Melihat kelakuan pak tua gendut yang tidak sopan di hadapannya, Goh-chan pun memukulkan tangannya ke atas meja. Lalu ia berkata, "Dasar brengsek, fokuslah pada transaksi ini sekarang juga." Akan tetapi tanpa mereka sadari, wanita itu langsung melayangkan sebuah tamparan yang mendarat tepat di wajah pak tua gendut itu. Bahkan suasana di dalam ruangan itu menjadi sunyi karena Goh-chan dan juga pak tua gendut sama sekali tidak menyangka bahwa gadis itu akan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Kemudian sambil menarik rambut palsunya, wanita itu berkata, "Dasar sialan, aku tidak tahan lagi untuk lama-lama menjadi seperti ini." Ketika wanita itu sedang lengah, Rauju langsung berlari untuk mengambil kesempatan agar ia bisa memberikan sebuah pukulan kepada wanita itu. Ia berkata, "Dasar brengsek, berani sekali kau membuatku menjadi malu." Namun serangannya hanyalah sia-sia karena dengan mudahnya wanita itu langsung melompat dan berputar melewati tubuh gendutnya. Dan tidak hanya sampai di situ saja, wanita itu langsung memutar kepala Rauju dengan begitu mudahnya sehingga membuatnya langsung mati seketika. Lalu wanita itu langsung melepaskan genggamannya dari kepala Rauju yang telah mati dan mendorongnya hingga terjatuh ke atas lantai. Pada sisi yang lain, melihat kejadian yang tidak terduga itu, Goh-chan pun langsung menarik bilah pedangnya dan bersiap untuk melawan wanita itu. Tetapi karena wanita itu sangat terlatih di dalam pertarungan jarak dekat dan juga di ruang yang begitu sempit, ia pun menggunakan sebuah meja yang ada di hadapannya untuk mengunci pergerakan Goh-chan. Goh-chan yang tidak menyangka akan datangnya serangan itu, ia pun mencoba untuk menundukkan kepalanya.
Namun di balik meja, wanita itu telah bersiap dengan beberapa buah jarum yang terselip di antara jari-jarinya. Lalu ia berkata, "Sudah lama kita tidak berjumpa, assassin tingkat rendah nomor 86." Di saat yang bersamaan, semua jarum yang ada di tangan wanita itu telah menancap pada semua titik tubuh Goh-chan sehingga membuatnya tidak mampu untuk menggerakkan tubuhnya lagi. Kemudian, wanita itu melepaskan pakaian yang ia gunakan untuk menyamar sebagai wanita penghibur di tempat itu. Lalu sambil tertawa wanita itu berkata, "Assassin 86, jujur saja aku sangatlah kecewa. Entah kenapa kau sama sekali tidak bisa mengenaliku." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.